Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemampuan untuk senantiasa istiqomah thalabul ilmi, karena dengan ilmu itu insya Allah kita akan mendapati jalan yang lurus. Ilmu sebagai kompas kehidupan, petunjuk arah yang jelas, sehingga kita bisa menentukan arah tujuan kita yang sebenarnya, arah tujuan yang Allah ridhoi. Hari ini saya akan membahas tema terkait hukum wanita yang menolak dipoligami. Hukum wanita menolak dipoligami ini perlu juga disampaikan kepada publik, kepada pemirsa, penonton semua, agar kemudian bisa menjadi pijakan arahan untuk semua masyarakat, terutama umat Islam yang memang sampai hari ini permasalahan poligami menjadi kontroversi, menjadi pro kontra yang tidak pernah selesai sampai saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa kemudian diterima. Kalaupun ada yang tidak menerima, kontra dengan apa yang saya sampaikan nanti, silakan. Itu punya setiap orang punya hak masing-masing untuk berpendapat, asal memiliki rujukan dalil atau pendapat ulama-ulama mazhab yang memang menjadi rujukan kita. Saya sebagai orang awam tentu hanya menyampaikan pendapat para ulama mazhab terkait jika istri menolak dipoligami itu hukumnya apa, ya. Baik, saya bacakan dulu ayat terkait dengan poligami. Kita mungkin sudah dengar ya, sudah sering dengar dibacakan oleh para ulama, kiai kita, habaib kita, yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kalian khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak wanita yatim yang ingin kamu nikahi, fankihu ma tobalakum minan nisa, maka nikahilah wanita lain yang kamu sukai, masna wa sulasa wa ruba, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, maka jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, satu orang saja, artinya satu orang saja untuk dinikahi. Au ma malakat aimanuhum, atau menikahi hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Sekarang udah nggak ada hamba saya ya. Zalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat kepada takwa daripada kalian berbuat zolim. Surat An-Nisa ini menjadi rujukan kita bersama bahwa bolehnya laki-laki untuk menikahi wanita lebih dari satu, batasnya 4. Terkait dengan pandangan para ulama mazhab, jika ada istri yang menolak suaminya atau tidak mengizinkan suaminya untuk nikah lagi, jumhur ulama menyatakan keharamannya. Artinya haram wanita atau istri-istri yang memiliki suami, kemudian suaminya ingin menikahi lagi, sementara dia memenuhi kriteria dan syarat-syarat ya. Syarat-syaratnya harus berlaku adil dan juga mapan secara finansial. Jika sudah mapan secara finansial dan berlaku adil, dia imam dalam keluarga yang saleh, pemimpin keluarga yang terbukti mengajak keluarganya kepada jalan yang lurus, kepada ketaatan pada Allah dan Rasulnya, maka haram hukumnya. Seorang yang fasik pun, jika suami itu fasik, dia ingin menikah lagi, juga tetap haram hukumnya menurut jumhur ulama. Kecuali ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa jika suami ingin menikah lagi harus mendapatkan persetujuan atau izin dari
istri pertama. Hanya sedikit ya dari kalangan ulama mazhab yang menyatakan tidak boleh, artinya boleh istri itu menolak dipoligami ya. Kemudian ada beberapa hal yang membolehkan, hukum asalnya haram, hanya bisa kemudian seorang istri itu menolak lakinya untuk berpoligami atau memadunya dengan kondisi-kondisi tertentu. Jika sebelum pernikahan ada perjanjian dengan istri bahwa setelah nikah tidak boleh nikah lagi, boleh istri untuk menuntut karena ada kesepakatan sebelum menikah. Ini sejalan dengan hadis Rasul yang berbunyi ahaqqu syuruti antufu bihi ma aslaltum bihil furuj ma aslahtum bihil furuj ya. Jadi syarat yang paling patut untuk dipenuhi adalah syarat pernikahan. Itulah sedikit pandangan Al-Fakir. Jika ada kekeliruan mohon maaf, tolong diluruskan. Ya, lagi-lagi semua kembali pada publik. Yang menolak pemaparan konten ini silakan, asal tadi tidak boleh kemudian nggak punya dasar, nggak punya hujah. Harus kita bertaklid pada ulama mazhab, ulama-ulama fikih yang memang mumpuni keilmuannya, tidak diragukan lagi. Nggak boleh cuma bilang nggak boleh, nggak setuju, tapi nggak ada alasan dari sisi agama. Harus ada alasannya dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jika kemudian seorang suami itu dari perangainya tidak bisa berbuat baik, artinya potensi untuk berbuat tidak adil atau zalim itu ada, kuat diduga oleh istri, maka boleh istri menolak untuk dipoligami. Karena nanti akan membawa madorot bagi laki-laki yang memang belum adil, tingkat ibadahnya, pemahaman agamanya belum cukup. Kalau bisa nggak usah nikah lagi, kecuali orang-orang yang sudah paham ilmunya, tapi kemudian mengamalkan, mewujudkan dengan bukti-bukti yang nyata. Jika belum terbukti, secara finansial juga masih oleng, masih pinjam sana pinjam sini, gali lubang tutup lubang, mendingan jangan dah, mendingan satu aja. Satu juga kadang-kadang puyeng kita kan, memikirkan kebutuhan ekonomi keluarga kita ya. Lagi-lagi kembali kepada permasalahan tadi, hukum asalnya haram bagi wanita yang menolak dipoligami oleh suaminya, tapi dengan catatan jika suaminya itu benar-benar mampu berlaku adil. Ketika berjalannya proses pernikahan poligami itu berjalan, terbukti istri mengamati, melihat bahwa perangai suaminya itu tidak adil, zalim, maka boleh menggugat cerai. Boleh minta ceraikan. Kalau memang terbukti suaminya tidak adil dalam menjalani poligami. Adil di sini bukan sama rata ya. Kalau bini tua anaknya 5, bini kedua belum punya anak, ya kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan. Kalau bini pertama anaknya 5, ya harus kasih bini pertama yang kebutuhannya lebih banyak. Lebih besar bini pertama, istri pertama ketimbang bini kedua. Karena istri kedua belum punya anak. Jadi adil itu sesuai dengan kebutuhan. Istri-istri kita kan kebutuhannya beda-beda. Ada yang anaknya baru 1, ada yang belum punya anak, ada yang 5. Tentu nggak bisa dibagi rata, masa anaknya 5 sama istri mudanya yang belum punya anak sama-sama 6 juta 1 bulan. Ya nggak adil. Istri yang pertama kan anaknya 5, harus lebih besar dari istri yang kedua. Ya, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi rujukan kita, bermanfaat ya, buat kita amalkan. Yang terpenting jangan kita menolak hukum poligami, karena hukum poligami itu adalah mubah, boleh, perkara pilihan, boleh jalanin, boleh enggak, sunnah juga enggak sebenarnya ya, apalagi wajib, hanya mubah, boleh-boleh saja. Tadi sudah disampaikan ya pendapat para ulama mazhab, kecuali Imam Abu Hanifah ya, yang memberikan syarat bagi laki-laki yang ingin menikah untuk
meminta izin dulu mendapat restu dari istri pertama. Kalau di hukum negara kita harus dapat izin restu dari istri pertama dulu kalau hukum negara. Kalau hukum agama enggak. Hukum agama sebenarnya cukup memberitahu kepada istri kalau kita ingin menikah lagi. Bukan dalam rangka meminta izin, tapi dalam rangka anjuran memberitahu istri bahwa dia ingin menikah lagi dan menjelaskan maksud dan tujuannya. Ya. Kembali pada ayat yang saya bacakan tadi itu memang lebih afdol, lebih cenderung di situ kita untuk menikahi janda-janda miskin yang anaknya banyak, yang suaminya sudah meninggal dunia, butuh kebutuhan ekonominya yang memang sangat mencari figur atau sosok yang bisa menopang ekonomi keluarganya. Ya, tapi itu bukan alasan ya. Artinya bukan syarat. Nggak boleh kemudian dipahami kalau nikah sama yang muda itu nggak boleh. Ya, haram. Itu nggak bisa dipahami seperti itu. Boleh-boleh saja, kan tadi jelas ayatnya, fankihu ma toba lakum minan nisa. Nikahilah olehmu wanita lain yang kamu sukai. Jadi siapa aja boleh, yang penting adil. Ya, anjuran untuk menikahi janda-janda miskin yang anaknya banyak itu sunnah yang dianjurkan. Untuk menolong itu lebih mulia lagi. Ya, itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Tolong sekali lagi mohon kritik dan sarannya jika ada penyampaian yang kurang tepat. Saya cuma menyampaikan pendapat para ulama mazhab terkait hukum istri yang menolak dipoligami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.